Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia! Saat itu paling dekat dengan siapa, Bang Andi? Sesama tahanan di sana? Tergantung dari main gaple. Kalau main gaple itu dengan semua pada mau kalahin saya kalau main gaple di sana. Jadi mulai dari preman sampai mantan menteri juga mau lawan saya. Tergantung dari mana. Kalau saya bergaul dengan siapa-siapa aja. Kalau apa namanya cuma saya harus baik-baik sama orang yang pintar-pintar masak. Jadi pintar masak, ada kawan yang pintar masak, saya baik-baik sama dia. Kenapa? Nasi di Sukamiskin itu kan tentu saja nasi yang murah. Karena anggaran kita per satu orang pada waktu itu, kalau tidak salah, anggaran kita, makan kita satu hari oleh negara itu cuma 11.000 atau 12.000, 3 kali makan sehari. Nah, nasinya kan pasti keras. Tapi itu nasi, kalau dibikin nasi goreng, waduh, pas karena dia perah. Iya, perah. Nah, ada kawan yang pintar sekali bikin nasi goreng kan. Ada di dapur juga ada kan teman-teman kita masing-masing ada yang bekerja di dapur, ada yang bekerja di apa namanya jadi potong rumput misalnya. Ada juga yang bekerja bikin cincin batu aki. Ada yang di perkayuan, kan masing-masing ada macam-macam tuh. Ada yang bikin roti. Ada yang bikin bagian dari kan namanya pemasarakatan. Banyak kawan-kawan yang sesudah keluar dari lapas justru menjadi terpuruk juga. Saya sudah keluar karena nggak punya pekerjaan, nggak punya kerjaan. Kalau yang kalangan bawah, bukan juga kalangan bawah, kalangan atas juga begitu. Kalau yang kalangan bawah karena misalnya begitu keluar dia nggak bisa bekerja kemana-mana karena ex narapidana itu, misalnya dia mau jadi sopir pribadi, mau jadi sopir ditanya kelakuan baik, dia nggak punya kartu kelakuan baik karena dia nggak mantan narapidana. Mau bekerja di restoran, jadi pelayan, mau jadi tukang masak, mau jadi ini, tidak gampang mereka cari kerja. Di luar makin terpuruk. Itulah sebabnya terutama yang semacam itu, kalau dulu dia melakukan kejahatan, dia gampang jadi residivis lagi. Kalau dia dulu masuk karena ngerampok, akan kembali merampok. Kenapa? Dia sudah dikasih ajar jadi bikin roti. Mau bikin toko roti, dia nggak punya modal. Itu persoalan. Dia sudah bisa bikin roti karena diajari bikin roti di sana. Tapi dia mau bekerja di toko roti, ditanya kelakuan baik. Maksudnya dengan begitu, dia ternyata mantan narapidana. Nggak diterima dia. Kemana-mana mau kerja nggak diterima. Ini yang putih. Yang kalangan atas, begitu dia keluar, nggak punya fungsi lagi dalam. Yang tadinya dia mungkin jadi tokoh ini, tokoh itu, lalu kemudian dia nggak punya fungsi apa-apa, tidak bisa lagi melakukan apa, dan merasa minder. Keluar juga jaringan sosial yang tadinya waktu dia top, begitu banyak orang mendekat sama dia, tiba-tiba semua orang jauh. Mungkin dia tidak, secara ekonomi juga tidak lagi sehebat dulu. Keluarga kadang-kadang berantakan juga selama ditinggal bertahun-tahun, kan bisa saja keluarga jadi terlantar dan sebagainya. Keluar malah tambah sakit-sakitan karena dia tidak ada kawan bro, dia keluar baru 1 minggu keluar udah muncul lagi di Sukamiskin sebagai tamu, main. Kangen. Kenapa? Di luar dia tidak punya teman. Keluarga juga berantakan. Merasa lebih diterima di Sukamiskin. Dia jadi tiap hari nongkrong di Sukamiskin jadi tamu. Cuma buat, karena dia bilang saya di rumah juga mau bikin apa. Kalau Bang Andi kan setelah akhirnya keluar dari penjara, memutuskan kembali ke bidang politik. Iya. Tidak kapok Bang? Enggak. Karena pertama bidang saya, ilmu politik. Saya punya keahlian lain, tapi kan masih mengajar juga, walaupun 1 mata kuliah 1 semester. Passion saya di situ. Dan
Ya alhamdulillah Pak SBY juga meminta saya untuk kembali aktif dan saya bisa memberi kontribusi. Saya mungkin tidak lagi di dalam posisi-posisi publik atau jadi menteri. Saya nggak pikir lagi ke situ. Nah, itu kira-kira peran saya sekarang. Dan bagi saya itu sesuatu yang fulfilling.